Pajak dikenakan atas penghasilan sebagai artis honor, artis manggung off air. Dapat honor, kena pajak. Cuma kemudian undang-undang ini mengecualikan karena anak kecil. Nah, berarti pemajakannya ada pada subjek hukum siapa? Subjek hukum dari wali atau pengampu anak kecil ini. Kemudian perseroan lainnya. Nah, ini perseroan lainnya juga sampai sekarang nggak kelihatan. Tapi tidak mustahil, nantinya akan ada lagi. Tapi yang jelas sekarang ini sulit untuk menemukan perseroan lainnya. Ya, oke. Nah, kalau dulu ada perseroan lainnya, VOC, Persekutuan Dagang India Belanda. Nah, itu perseroan lainnya karena tunduk pada undang-undang perseroan terbatas yang berlaku di Hindia Belanda. Tapi sekarang tidak ada. BUMN, BUMD. Ini 3. Kemudian ini 4. Ya. Dengan nama dalam bentuk apapun. Kita kenal di BUMN ada PT, ada Perum, ada Perjan. Ini tidak kita bahas ya secara detail. Kemudian, ini firma. Firma kita kenal ada firma hukum, ada juga firma akuntan publik. Ini sama, mirip dengan persekutuan. Tapi ya, kembali lagi, ini masuk pada ranah undang-undang yang berlaku pada zaman Belanda. Kongsi, tadi kita kenal ya, kongsi, ya saya hanya mengenal satu. Kongsi dagang VOC. Nah, dalam prakteknya nggak terlalu banyak. Bisa juga perkumpulan, bisa juga tidak. Ini karena rujukan hukum pendirian perkumpulan ya sejenis ini kurang. Ya, kurang up to date di Indonesia. Koperasi. Koperasi ada undang-undangnya. Nah, makanya koperasi punya legalitas yang lebih kuat dibanding dengan beberapa seperti kongsi, kemudian perseroan lainnya itu kurang. Tapi kalau koperasi, oke. Ada undang-undang perkoperasian. Dana pensiun. Ada. Jadi dana pensiun pun masuk lembaga keuangan. Ada 2 dana pensiun lembaga keuangan, ada dana pensiun pemberi kerja. Yang sering kita lihat dana pensiun pemberi kerja. Karena dibentuk, didirikan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar, dan karyawannya cukup banyak. Persekutuan. Persekutuan ini mirip dengan firma. Jadi ada yang mengatakan persekutuan perdata. Jadi kalau di dalam NPWP itu ada persekutuan. Ini tunduk pada undang-undang yang berlaku pada zaman Belanda. Baik. Perkumpulan. Perkumpulan ini juga ada ketentuan di zaman Belanda. Nah, contoh sederhana. Ya, saya pernah menangani kasus ini ya. Misalkan contoh Persyarikatan Muhammadiyah. Ini perkumpulan. Semua aset pendidikan mau mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu milik Muhammadiyah. Kalau bicara perkumpulan, asetnya sangat banyak. Tapi ternyata di dalam praktek, karena ada undang-undang lain tentang undang-undang pendidikan, ya undang-undang Sisdiknas, nah, akhirnya menyebabkan, tanda kutip, bias nih. Perkumpulan ya perkumpulan, tapi yang memiliki lembaga pendidikan secara hukum, ya, secara hukum syariat itu bukan Muhammadiyah, tapi yayasan yang dibentuk oleh pengurus Muhammadiyah. Tapi semuanya tunduk pada Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, ini. Jadi ada tanda kutip ketidaksinkronan. Jadi secara aturan koordinasi itu di bawah misalkan TK Aisyah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi Muhammadiyah. Tapi ternyata dari kasus-kasus yang saya tangani, mereka di bawah yayasan-yayasan. Yang notabene yayasan pada undang-undang yayasan
Dan Persyarikatan Muhammadiyah beda, dia bukan yayasan. Nah, ini menarik ketika bicara masalah aset. Karena asetnya dimiliki oleh yayasan, tapi namanya Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah. Padahal secara badan hukum beda, terpisah. Oke, ini contoh saja ya. Kemudian ini yayasan, organisasi massa. Yayasan kita tidak bahas tadi sudah, organisasi massa, partai politik. Bisa juga FPI kalau memang dia masuk perkumpulan, masuk sini. Kembali lagi, tunduk pada undang-undang lainnya yang relevan. Organisasi sosial politik ini masuk juga. Atau organisasi lainnya, lembaga, nah, dan bentuk usaha lainnya. Nah, ini yang ketika kita memahami ini motongnya gimana? Organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya. Ini jadi kesatuan. Soalnya di sini ada dan lagi nih. Nih. Di sini ada atau. Nah, ini kembali lagi cara menginterpretasikan perincian ya, badan hukum ini. Jadi badan yang menjadi subjek pajak. Kalau saya membaca organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk usaha lainnya. Nah, saya membacanya, dan di sini, ini adalah jenis badan yang menjadi subjek pajak terakhir. Jadi badan, bentuk badan lainnya. Jadi bentuk badan lainnya, ada kata termasuk di sini. Nah, ini. Kalau di atas meliputi. Kalau di bawah termasuk. Jadi kalau kita membaca di sini, lembaga tersendiri, kemudian dan bentuk badan lainnya. Termasuk. Nah, inilah Sobat Pratama, kita bisa memahami bentuk badan lainnya termasuk. Termasuk itu artinya termasuk A, B, C. Tidak hanya A, B, C. D bisa masuk. E bisa masuk, F bisa masuk. Beda kalau yang. Nah, sekarang pembahasan utama kita terkait dengan subjek ini. Saya membaca tadi pagi ya di handphone ini ada pertanyaan. Ada dua yayasan berkolaborasi menjadi suatu konsorsium. Pertanyaan yang muncul, konsorsium ini menjadi subjek pajak tersendiri atau tidak? Pertanyaan yang lain misalkan, PT A berkolaborasi dengan PT B, melakukan pekerjaan yang sama, misalkan pekerjaan jasa konstruksi. Nah, dua kolaborasi ini bersifat sementara. Misalkan PT A dan PT B berkolaborasi menjadi JO. Kalau tadi yayasan konsorsium, kalau yang sekarang ini JO. Atau di dalam misalkan standar akuntansi ya PSAK 39 yang sudah tidak berlaku dinamakan KSO, kerjasama operasi. Jadi kerjasama, tapi pada satu kegiatan tertentu, selesai bubar. Nah, ini Sobat Pratama, kita perlu melihat ya, mengapa muncul suatu kolaborasi, muncul suatu konsorsium. Ada yang mengatakan KSO, ada yang mengatakan joint operation. Sebetulnya semua punya makna yang sama. Saya pernah meneliti, ya, memang belum sempat dipublikasikan. Konsorsium biasanya di literatur yang saya dapati itu di Cina banyak menggunakan istilah konsorsium. Kemudian di kita, kalau di dalam PSAK 39 digunakan istilah KSO. Kemudian di pajak digunakan istilah joint operation, ada juga KSO. Jadi setelah saya coba cermati, ketiga istilah punya makna yang sama ya, ketiga istilah ini punya makna yang sama. Mau konsorsium, mau joint operation, mau KSO. Di dalam PSAK yang baru berbasis IFRS, PSAK 66 itu juga ada joint operation. Ada lagi joint venture. Joint venture tidak masuk dalam konteks ini. Nah, muncul masalah ketika kita mencoba menginterpretasikan joint operation ini di dalam Undang-Undang PPH.
Masalahnya kenapa? Nah, saya coba ambil dulu sedikit ke Undang-Undang PPN, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Punya turunan dalam bentuk ya, peraturan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012. Ya, ini. Nah, di dalam peraturan ini, apa isinya? Di pasal 3 disebutkan bahwa JO juga merupakan subjek PPN. Kenapa? Dia melakukan penyerahan. Kemudian kalau dia melakukan penyerahan, berarti ada objeknya. Nah, dia juga bisa berbadan hukum. Meskipun badan hukumnya tidak bersifat permanen. JO ini seringkali tunduk pada KUH Perdata, terutama di pasal 1320. Di KUH Perdata ini memang kesepakatan para pihak cakap, sepakat atas sesuatu, tidak melanggar aturan. Jadi kesepakatan ini membentuk suatu, nah tadi terserah namanya, apakah JO, apakah konsorsium, atau kerjasama operasi. Nah, mereka bisa bertindak untuk dan atas nama anggota JO.